Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Mala, saya dari kelas 2G PGSD Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari profesi kependidikan guna melaksanakan UTS dari mata kuliah profesi kependidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu peran, hak, dan kewajiban guru. Yang dimana di dalam materi yang pertama ini terdapat subbagian. Yang pertama, hak guru, kewajiban guru, peran guru menurut Ki Hajar Dewantara, peran guru sebagai profesi, dan peran guru dalam pembelajaran. Kemudian saya akan menjelaskan yang pertama itu hak guru. Yang pertama ada memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup dan mendapatkan jaminan sosial. Jadi di sini guru itu berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidupnya dan mendapatkan jaminan sosial, misalnya BPJS atau jaminan sosial lainnya. Kemudian yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi dalam pekerjaannya. Berarti di sini guru memiliki hak untuk dipromosikan berdasarkan dengan tugas dan prestasi dalam pekerjaannya. Jadi di sini dia itu berhak mendapatkan promosi penghargaan dari apa yang telah didapatkannya. Kemudian yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual atau kecerdasan. Jadi di sini guru memiliki hak terhadap perlindungan. Guru memiliki hak terhadap perlindungan dalam melaksanakan tugasnya dimanapun dia berada, dan hak atas kekayaan intelektual atau kecerdasannya. Kemudian yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi guru. Jadi di sini guru itu berhak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Kemudian yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Jadi di sini guru berhak memperoleh atau memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada guna menunjang proses pembelajaran yang profesional dan lain-lain sebagainya. Baik, selanjutnya itu kewajiban guru. Kewajiban guru yang pertama, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta mengevaluasi dan memberi hasil berupa nilai dalam pembelajaran. Jadi di sini guru berkewajiban merencanakan proses pembelajaran sebelum melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Ketika guru setelah merencanakan proses pembelajaran, maka guru memiliki kewajiban untuk melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Ketika perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran sudah selesai, maka guru harus memberikan evaluasi dan memberikan nilai terhadap proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jadi di sini guru itu memiliki kewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik sejalan dengan perkembangan iptek. Jadi berarti di sini guru itu memiliki kewajiban mengembangkan proses pembelajaran itu sesuai dengan perkembangan iptek dan seni. Kemudian yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif. Jadi guru di sini harus profesi guru di sini harus bersifat netral dan tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif dalam artian tidak membedakan jenis kelamin, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Tidak diskriminatif terhadap agama, latar belakang sosial ataupun sebagainya. Kemudian yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. Jadi di sini guru bukan hanya berkewajiban dalam mendidik, tapi guru berkewajiban dalam menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru dan nilai-nilai agama serta etika. Kemudian yang kelima, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi guru di sini harus berusaha dan berkewajiban memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa, terutama dia harus berusaha memupuk rasa persatuan tersebut kepada anak didiknya. Kemudian saya akan menjelaskan peran guru menurut Ki Hajar Dewantara. Ada kutipan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sing Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sing Tulodo yang berarti dia harus menjadi role model, yang memiliki arti bahwa seorang guru di depan harus mampu menjadi contoh bagi anak didiknya. Jadi di sini guru sebagai role model harus berusaha menjadi contoh atau teladan yang baik bagi anak didiknya. Kemudian ada Ing Madya Mangunkarso yang artinya sebagai motor penggerak, di mana guru berada di antara anak didiknya dan guru tersebut mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi anak didiknya agar maju dalam belajar.
Jadi, di Ingmadia Mangunkusumo ini, guru sebagai motor penggerak itu harus berada di antara murid-muridnya yang memberikan motivasi agar muridnya itu semangat dalam proses pembelajaran yang lebih maju. Kemudian yang terakhir ada tuturi handayani atau mendorong dari belakang. Di sini guru sebagai motivator, guru berada di belakang anak muridnya diharapkan mampu memberikan kepercayaan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi di sini tugas guru dari belakang itu harus memberikan kepercayaan kepada muridnya dalam melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu peran guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang pertama sebagai pendidik. Jadi di sini dalam melaksanakan proses pembelajaran, guru memiliki peran dalam mendidik anak didiknya. Kemudian yang kedua, guru sebagai pelajar. Bukan hanya mendidik, guru juga berperan dalam mengajar anak didiknya, baik itu pelajaran ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian guru sebagai sumber belajar. Tentunya guru sebagai sumber belajar. Jadi di sini guru harus memiliki wawasan yang luas ketika anak muridnya bertanya, maka guru tersebut menjadi sumber belajar untuk murid-muridnya. Kemudian guru sebagai fasilitator. Jadi di sini guru harus memberikan fasilitas yang baik kepada anak muridnya dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian guru sebagai inovator. Jadi di sini guru sebagai memberikan inovasi. Guru sebagai inovator dan motivator. Jadi guru itu harus mengembangkan inovasi yang baik terus-menerus dan memberikan motivasi kepada murid-muridnya agar menjadi lebih baik. Materi kedua yaitu kode etik profesi keguruan. Kode etik keprofesian atau profesional, Code of Ethics, pada hakikatnya merupakan suatu sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keperilakuan yang telah diterima dan oleh kelompok orang-orang yang tergabung dalam himpunan atau organisasi keprofesian tertentu. Jadi kode etik ini adalah sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keperilakuan yang diterima oleh kelompok atau orang-orang yang tergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu. Jadi di dalam kode etik ini terdapat beberapa subbagian. Yang pertama, maksud dan tujuan kode etik guru, penetapan kode etik guru, sanksi pelanggaran kode etik profesi guru di Indonesia, serta fungsi kode etik guru. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan maksud dan tujuan. Maksud utama dan tujuan utama kode etik adalah untuk memastikan bahwa tugas profesional dipenuhi dengan baik dan di kepentingan penerima jasa ahli diberikan jaminan atas pelayanan yang bermutu tinggi sesuai dengan tanggung jawabnya baik secara finansial maupun sosial, moral, budaya, dan lain-lain. Selain itu, penyedia layanan profesional harus dijamin martabat manusia serta hak atas imbalan yang layak sesuai dengan kewajiban jasa pelayanan mereka. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi dari kode etik guru. Dalam peraturan tentang kode etik guru di Indonesia, bagian dari 1 pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa kode etik guru di Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungan dengan peserta didik, orang tua, organisasi, rekan seprofesi, dan lainnya. Selain itu, fungsinya ialah menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi intinya di sini, kode etik guru itu memiliki fungsi bahwa menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, bermartabat dan dilindungi oleh undang-undang. Kemudian saya akan menjelaskan penetapan kode etik guru. Kode etik guru tidak hanya ditetapkan oleh satu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Jadi, dengan demikian, penetapan kode etik guru itu penetapan kode etik profesi keguruan itu tidak boleh dilakukan secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang bukan atau menjadi anggota profesi tersebut. Jadi, penetapan kode etik guru itu harus dilakukan dengan adanya kongres organisasi profesi. Jadi yang melantiknya itu bukan orang dari bagian dari profesi tersebut. Baik, saya akan menjelaskan materi ketiga yaitu sertifikasi guru, di mana menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Jadi di dalam sertifikasi guru ini ada subbagiannya. Yang pertama, tujuan dan manfaat sertifikasi, prinsip pelaksanaan, persyaratan, dan proses mendapatkan sertifikasi tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat sertifikasi guru.
Yang pertama, sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran di sekolah, sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi. Jadi di sini sertifikasi guru itu bertujuan untuk meningkatkan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Kemudian sertifikatnya tersebut itu bertujuan untuk memberikan sertifikat pendidik bagi seorang guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi. Mungkin itu dari tujuan dan manfaatnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang prinsip pelaksanaan dari sertifikasi guru. Sertifikasi guru dilaksanakan oleh program studi yang relevan dengan mata pelajaran tersebut. Apabila rakyat LPTK tidak memiliki program studi yang relevan dengan mata pelajaran guru yang diberi sertifikasi tetapi ditugasi melaksanakan sertifikasi guru, mata pelajaran tersebut harus melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi pendukung. Kerjasama antara lain LPTK dengan PT pendukung harus lebih lanjut diatur dalam buku. Kemudian ini ada buku panduan dalam melaksanakan sertifikasi guru. Kemudian yang keempat, pedoman sertifikasi guru tahun 2012 tentang rambu-rambu pelaksanaan PPI. Kemudian saya akan menjelaskan persyaratan mendapatkan sertifikasi guru. Bagi guru TK, kualifikasi akademik minimum D4 atau D1, latar belakang pendidikan tinggi di bidang PAUD, sarjana kependidikan lainnya, dan sarjana psikologi. Kemudian bagi SD, sederajat akademik minimum D4 dan D4 atau S1, latar belakang pendidikan tinggi bidang pendidikan guru sekolah dasar atau psikologi. Kemudian bagi guru SMP sederajat, SMP, SMA, SMK, kualifikasi akademik minimal D4 atau S1 latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkannya. Kemudian yang keempat, bagi guru yang memiliki prestasi istimewa dalam bidang akademik dapat diusulkan mengikuti ujian sertifikasi berdasarkan rekomendasi dari Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan diketahui serta disahkan oleh Kepala Cabang Dinas dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan. Kemudian saya akan menjelaskan proses mendapatkan sertifikasi. Di sini, proses dalam mendapatkan sertifikasi itu ada dua, yaitu dalam prajabatan dan dalam jabatan. Dalam prajabatan ada dua, yaitu PPG subsidi dan PPG swadaya. Kemudian dalam jabatan, yang pertama peserta merupakan seorang guru yang di lingkungan Kemendikbud dan belum mempunyai sertifikat pendidik. Kemudian yang kedua sudah terdaftar di Dapodik dan memiliki NUPTK. Yang ketiga, sudah diangkat sebagai guru paling tidak pada akhir 2015 dibuktikan dengan SK pengangkatan. Yang keempat, guru masih aktif mengajar dibuktikan dengan SK pembagian tugas mengajar dan dikeluarkan oleh Kepala Sekolah. SK yang digunakan adalah 2 tahun terakhir. Kemudian 5, sudah lulus minimal jenjang pendidikan S1 atau D4. Usia maksimal peserta PPG adalah 58 tahun dan tidak boleh lebih. Kemudian sehat jasmani rohani dan bebas dari nafsa. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi keempat, yaitu organisasi profesi guru. Organisasi profesi keguruan ialah wadah yang berfungsi sebagai penampungan dan penyelesaian masalah yang dihadapi dan diselesaikan secara bersama-sama yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Dengan kata lain, organisasi profesi keguruan adalah sebuah wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan keterampilan mendidik yang melalui proses kependidikan dan pelatihan relatif lama serta dilakukan di suatu lembaga tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan menurut Susanto pada tahun 2019. Adapun subbagian dari organisasi profesi guru yaitu fungsi, tujuan, ruang lingkup, serta organisasi profesi guru yang ada di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi organisasi profesi guru. Yang pertama itu fungsi pemersatu. Dorongan yang menggerakkan pada profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesional. Secara intrinsik, para profesional suatu organisasi para profesional terdorong oleh keinginannya mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan profesi yang diembannya. Kemudian yang kedua, fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi ini telah tertuang dalam PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk peningkatan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan menurut Abi Syamsuddin 1998. Kemudian, saya akan menjelaskan tujuan profesi guru. Yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan karir anggota. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota, meningkatkan dan mengembangkan kewenangan keprofesionalan anggota, meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota, dan meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan anggota. Jadi, inti dari tujuan profesi
guru itu jadi inti dari tujuan organisasi profesi guru itu yaitu meningkatkan dan mengembangkan karir dari anggotanya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang organisasi profesi guru yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang kedua Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. Yang keempat Kelompok Kerja Guru atau KKG. Baik, saya akan menjelaskan materi kelima yaitu tentang supervisi pendidikan. Supervisi berasal dari bahasa Latin yang berarti pemantauan atau mengawasi. Secara morfologis, supervisi berasal dari dua kata bahasa Inggris yaitu super berarti lebih atau lebih dari biasanya. Sementara visi berarti kemampuan untuk melihat, sehingga pengawasan ditafsirkan sebagai kemampuan untuk melihat dari lebih dari biasanya menurut Sohiron 2015. Adapun subbagian dari supervisi pendidikan, yang pertama tujuan supervisi pendidikan, sasaran supervisi, fungsi supervisi pendidikan, prinsip, ruang lingkup, dan pelaksanaannya. Baik, saya akan menjelaskan tujuan. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan mutu kinerja guru, meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan melaksanakan dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan keefektifan, keefisiensian sarana dan prasarana yang ada, meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, meningkatkan kualitas situasi umum sekolah. Kemudian fungsinya, yang pertama fungsi meningkatkan mutu pembelajaran, berfungsi memicu unsur yang terkait dengan pembelajaran, dan yang terakhir berfungsi membina dan memimpin. Kemudian sasaran dari supervisi pendidikan itu ada sasaran supervisi akademik, sasaran supervisi administrasi, dan sasaran supervisi lembaga. Kemudian prinsip dari supervisi pendidikan yang pertama yaitu supervisi hendaknya memberikan rasa aman kepada pihak yang disupervisi. Supervisi hendaknya realistis, hendaknya terjalin hubungan yang profesional. Kemudian yang terakhir, supervisi harus menolong seorang guru agar senantiasa tumbuh sendiri. Materi ke-6 yaitu kualifikasi dan pembinaan guru. Dalam dunia pendidikan, kualifikasi berarti pengetahuan atau keterampilan khusus dalam bidang pendidikan, seperti guru spesialis, administrasi pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, di dalam kualifikasi dan pembinaan guru tersebut ada beberapa bagian. Yang pertama, kualifikasi akademik, kualifikasi kegiatan belajar mengajar, tujuan dan manfaat, pengertian pembinaan guru, usaha membina profesionalitas guru, bentuk pembinaan, serta sistem pembinaan guru profesional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari kualifikasi dan pembinaan guru. Tujuannya yaitu yang pertama menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan martabat guru, dan yang keempat, meningkatkan profesionalitas guru. Kemudian adapun manfaatnya, yang pertama melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru. Kemudian yang kedua, melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas. Kemudian terakhir, tidak profesional. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan kesejahteraan guru. Baik, saya akan menjelaskan bentuk pembinaan profesionalitas guru. Yang pertama, pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Kedua, kursus singkat di perguruan tinggi. Pembinaan internal oleh sekolah, diskusi masalah pendidikan, dan terakhir diklat fungsional. Kemudian ada kualifikasi akademik. Pengertiannya, kualifikasi akademik diartikan sebagai tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah, sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada kualifikasi kegiatan belajar mengajar. Yang pertama ada rencana pengajaran, yang kedua prosedur mengajar, dan yang ketiga hubungan antar pribadi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian pembinaan guru. Pembinaan guru dapat diartikan sebagai rangkaian usaha bantuan kepada guru, terutama bantuan yang berwujud pelayanan profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah, penelitian sekolah, dan pengawas, serta pembinaan lainnya untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran yang ada diterapkan oleh guru tersebut. Pembinaan itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru melalui berbagai pemberian bantuan, terutama pelayanan pada guru. Baik, itulah tadi penjelasan singkat saya tentang materi-materi dari mata kuliah profesi kependidikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.